Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najia Center bersama saya Ahmad Munjid. Kali ini saya ingin sampaikan pada Anda 5 formula Najia untuk remaja cemerlang. Sahabat Najia, tahun 1930-an di Amerika Serikat ada data juvenile offenses atau tindak pelanggaran, tindak kekerasan di kalangan remaja sangat tinggi. 88,2% residivis adalah kalangan remaja. Nah, menyikapi data ini dilakukanlah sebuah studi yang melibatkan dua universitas terkemuka, yang keduanya berkedudukan di negara bagian Massachusetts, yaitu Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Studi ini dilakukan pada 500 remaja bermasalah di kota Cambridge dan Somerville, dua kota yang saling berbatasan di negara bagian Massachusetts. Studi ini juga kemudian dikenal dengan Cambridge-Somerville Youth Study. Tujuannya untuk mencari tahu sebenarnya apa sih akar masalahnya sehingga angka juvenile offenses ini begitu tinggi. Nanti begitu ketemu akar masalahnya, lalu mau dicari solusinya nih apa. Nanti kalau sudah ketemu solusinya, ini harapannya bisa jadi model untuk bisa diterapkan di seluruh Amerika Serikat untuk menekan angka juvenile offenses ini. Nah, 500 remaja tadi dibagi menjadi dua kelompok. Yang 250 dimasukkan ke dalam kelompok kontrol, yang 250 lainnya dimasukkan ke dalam kelompok intervensi. Nah, di kelompok intervensi ini, para remaja ini diberikan pendampingan yang intensif oleh para pakar dari Harvard dan MIT. Mulai dari tugas-tugas sekolahnya. Misalnya ada PR matematika didampingi oleh pakar dari Harvard dan MIT, pelajaran social science-nya didampingi oleh pakar dari Harvard dan MIT, kimia, fisika, biologi, olahraganya, semua didampingi. Dan seminggu sekali mereka dibawa ke pertemuan-pertemuan, mentoring-mentoring untuk improvement diri mereka. Sementara yang kelompok kontrol tidak didampingi sama sekali. Mereka hanya sesekali saja dikumpulkan dalam satu forum begitu. Nah, ini dilakukan selama 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun mau dilihat hasilnya seperti apa. Dan ternyata hasilnya sama saja. Nggak ada bedanya. Angka juvenile offenses masih tinggi, sementara antara kelompok yang didampingi dan kelompok yang tidak didampingi tidak ada bedanya. Lalu para ilmuwannya ini sepakat untuk memperpanjang masa pendampingan ini. Mereka penasaran ini. Diperpanjang dari yang tadinya hanya 6 tahun, diperpanjang lagi menjadi 40 tahun ke depan. Jadi sampai masuk ke tahun 1980-an itu panjang. Dan studi ini juga dikenal dengan the first controlled randomized longitudinal study in social science. Jadi didampingi para remaja ini dari mulai usia sekolah sampai dewasa, sampai mereka bekerja, sampai mereka berkeluarga, sampai tua-tua begitu. Didampingi oleh pakar dari Harvard dan MIT. Nah, setelah 40 tahun dilihat bagaimana hasilnya. Dan bagaimana hasilnya? Ternyata sama saja. Antara kelompok yang didampingi sama kelompok yang tidak didampingi seolah-olah tidak ada bedanya. Bahkan ada beberapa kasus yang menarik, kelompok yang didampingi ini setelah tua-tua malah hidupnya banyak yang tidak menentu. Malah banyak yang jadi alkoholik. Dan kalau mereka bekerja itu blue collar gitu, jadi karyawan aja. Sementara banyak dari yang kelompok yang tidak didampingi ini setelah tua-tua hidupnya malah jadi bagus. Malah tidak jadi alkoholik, malah lepas dari ketergantungan alkohol. Dan mereka bekerja itu banyak yang white collar, jadi pimpinan, jadi bos gitu. Nah, ilmuwannya ini juga penasaran, kok bisa begini? Seolah-olah pendampingan yang panjang itu tidak ada hasilnya, tidak sesuai dari yang mereka harapkan. Nah, Dr. Tal Ben-Shahar, seorang psikolog dari Amerika Serikat ini mengkaji apa ini salahnya di mana ini Cambridge Somerville Youth Study sehingga hasilnya kok seperti tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, beliau menemukan ternyata yang salah adalah pertanyaannya. Jadi studi ini kan dimulai dengan pertanyaan bahwa apa masalahnya sehingga angka juvenile offenses begitu tinggi? Apa masalahnya? Dan lalu apa solusinya? Jadi yang diteliti adalah masalah-masalahnya. Nah, kata Dr. Tal Ben-Shahar ini coba dibalik. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, ada nggak di antara 500 remaja tadi, ada nggak remaja-remaja yang tetap baik? Meskipun dia tinggal di lingkungan yang serba bermasalah, meskipun keadaannya serba tidak menentu, ada nggak yang masih tetap baik? Dilihat lagi data-datanya ternyata ada. Nggak banyak sih, tapi ada. Yang dia sebut sebagai the resilient teens, remaja-remaja yang tahan banting.
biar bagaimanapun dia tetap baik meskipun lingkungannya bermasalah, keadaan kehidupannya tidak menentu gitu, dia tetap baik. Nah, resilience inilah yang diteliti, apa rahasianya kok dia tetap bisa begitu. Nah, mengkaji atau membaca kajian dari Dr. Tal Ben-Shahar ini, sahabat saya Ahmad Faiz Zainuddin, founder Chef, lalu kemudian menyimpulkan ada 5 ciri yang selalu ada pada the resilient teens ini. Apa 5 ciri itu? Yang pertama adalah have goals. Para resilient teens ini, para remaja yang tahan banting ini selalu punya target. Semuanya punya target, punya cita-cita yang itu mengakar dalam dirinya dan tidak pernah padam. Meskipun berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak ideal, mereka tetap, cita-cita itu tetap terus menyala dalam diri dia. Have goals. Lalu yang kedua, mereka selalu punya role model. Role model ini idola. Jadi mereka selalu punya idola yang mereka ingin sukses seperti idolanya itu. Idolanya ini seolah-olah menjadi semacam mentor bagi mereka. Meskipun gak pernah ketemu juga, ada yang idolanya olahragawan, idolanya ada yang artis, politisi, ilmuwan, macam-macam. Nah, tapi mereka bisa cerita tuh idola mereka itu dari mulai sejarah hidupnya. Mereka mengambil inspirasi dari idola mereka. Bagaimana idola mereka itu menghadapi rintangan-rintangan dalam hidupnya. Bagaimana mereka langkah-langkahnya untuk mencapai suksesnya itu mereka mengambil inspirasi dari idolanya itu. Have role model. Yang ketiga adalah focus on strength. Para remaja yang tahan banting ini itu sebenarnya punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, lingkungannya pun sudah bermasalah. Tapi mereka punya paling tidak minimal 1 kekuatan, 1 strength, dan mereka fokus pada kekuatannya itu. Yang begitu mereka sudah fokus pada kekuatannya, maka kekurangan-kekurangan mereka itu seolah-olah tidak relevan lagi untuk mereka khawatirkan. Fokus on strength. Yang keempat, mereka punya optimisme tinggi. Jadi optimistik. Meskipun mereka berhadapan dengan keadaan yang tidak ideal, semua serba bermasalah, somehow mereka tetap optimis bahwa cita-citanya itu pasti bisa mereka raih. Ya, optimistik. Dengan berbagai macam cara mereka bisa mempertahankan optimisme mereka itu. Yang kelima adalah grit. Mereka adalah orang-orang yang tekun, yang tidak pernah terhenti langkahnya oleh keadaan apapun. Terus menerus untuk berjalan menuju cita-citanya itu. Grit. Jadi have goals, have role model, focus on strength, optimistic, dan grit. Nah, 5 inilah yang saya kembangkan di Najia Center. Dan saya sebut sebagai 5 formula Najia untuk remaja yang cemerlang. Nah, di video-video selanjutnya saya akan highlight lebih detail lagi, saya akan bahas ini, saya akan sampaikan pada Anda. Maka ikuti terus channel Najia Center bersama saya Ahmad Munjid. Assalamualaikum.